Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Binar Bincang Ramadan. Dan kembali lagi dengan saya Yusuf Raihan. Di episode ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara agar kita tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Dan untuk itu kami telah mengundang seorang narasumber yang dapat menjawab pertanyaan tersebut. Kita sambut Mr. Yosa. Beliau ini juga merupakan salah seorang dari guru di Fatih Bilingual School. Assalamualaikum Mr. Yosa. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Jadi kami ini ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Semoga Mr. Yosa bersedia untuk menjawab. Boleh. Nah, jadi selama bulan puasa ini kan kita harus menahan nafsu. Salah satunya adalah tidak minum dan tidak makan. Terus kan karena tidak ada yang kita konsumsi, kita itu pasti lelah dan mudah terserang penyakit. Bagaimana nih tips dari Pak Yosa tentang agar kita bisa sehat selama bulan Ramadan? Mungkin kalau puasa ini kan bukan sesuatu yang biasa untuk kita gitu ya. Dan puasa juga ini merupakan bagian dari kegiatan rutinitas tahunan kita gitu. Bahkan kalaupun kita ada yang setiap minggu menjalankannya gitu. Jadi puasa ini sebenarnya adalah salah satu cara di dalam tubuh kita untuk mendetoksifikasi gitu. Apa itu? Adalah untuk pembuangan zat beracun di dalam tubuh kita, yang mana di tubuh kita ini membuang racun itu secara alami gitu. Jadi pembuangannya itu dari gimana Pak? Biasanya ada dari pembuangan buang air kecil. Nah, jadi kalau dalam 11 bulan kita kan banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang seperti biasanya makan, minum, dan teratur itu kita 3 kali sehari di siang hari gitu. Tetapi kalau di puasa ini kan beda ya ritmenya ataupun apa. Itu kita seperti mengistirahatkan organ-organ tubuh kita gitu. Jadi bukan membuang gitu. Lebih tepatnya mungkin lebih mengistirahatkan gitu. Nah, jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu kita perhatikan ketika kita menjalankan puasa gitu. Puasa itu agar kita bisa tetap fit dan sehat gitu ya. Mungkin salah satunya yang pertama kita harus jangan lupa sahur. Karena sahur itu sangat penting untuk kita. Karena sahur itu pun kalau di hari biasa itu kita lakukan itu sama saja seperti sarapan gitu. Dan kalau sarapan pun kita kan pasti nggak makan makanan yang sembarangan kan. Yeah. Pasti kita itu makanan yang bernutrisi gitu. Jadi kita harus cari makanan yang punya nutrisi seimbang. Seimbang dari apa aja? Mungkin dari karbohidratnya, dari seratnya, dan dari proteinnya. Mungkin kalau di puasa ini supaya kita bedakan di hari-hari biasanya, mungkin kalau dari karbonya itu mungkin kalau kita biasa makan nasi putih, kita bisa ganti dari beras merah ataupun kita ganti dari gandum. Nah, itu boleh untuk khusus di puasa biar kita tetap sehat gitu. Mungkin kalau di seratnya kita harus konsumsi sayur, konsumsi buah gitu. Jadi buah yang paling banyak seratnya itu ada pepaya, ada juga pisang. Nah, itu mungkin nanti bisa kita konsumsi buah dan sayur. Jadi kalau dari protein kita bisa dari telur, dari ikan, dari daging, tahu, tempe. Nah, bagaimana kita bisa mengcombine yang 3 ini tadi itu supaya nutrisi kita itu terpenuhi gitu. Nah, berarti daripada dibilang seperti sarapan mungkin lebih kayak makan siang dong, karena kan lengkap banget. Biasanya kalau kita sarapan paling makannya cuma sedikit doang gitu biar ada energi doang. Ya, betul. Nanti itu kita masuk di pembahasan yang selanjutnya gitu. Yang pertama tadi kita kan harus menjaga sahur dan menjaga nutrisi gitu. Yang selanjutnya mungkin kita harus menjaga cairan yang ada dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau dari segi kesehatan yang saya baca gitu ya, kita tuh dianjurkan untuk minum air itu 8 gelas kan satu harinya. Ya. Karena memang dalam tubuh kita pun 50% lebih itu mengandung cairan air ya gitu. Jadi sebisa mungkin ya kita harus bisa membagi waktu untuk minum air dari buka sampai sahur itu kalau bisa usahakan ya sesuai kebutuhan kita gitu sehari-harinya gitu. Nah, jadi habis itu yang selanjutnya mungkin dengan makan yang cukup gitu. Nah, ini mungkin masuk ke pertanyaan yang pertama tadi. Jadi dengan yang banyak tadi itu bukan porsinya yang banyak, tapi kualitas dari makanan itu yang kita tingkatkan gitu. Bukan berarti kita campur semuanya jadi banyak, itu bukan. Cuman kita lengkapi supaya nutrisinya itu terjaga gitu. Dan makannya itu pun kita harus makan dengan cukup gitu. Karena kan di siang hari itu kita berpuasa dan nggak makan.
kan banyak ini kita tuh kalau buka puasa kan semua ada di depan mata gitu. Kita jadi pinginnya balas dendam gitu kan. Nah itu nggak boleh. Nah, bahkan kalau balas dendam itu jatuhnya kita nanti menyebabkan kegemukan malah itu, bukan jadi sehat lagi gitu. Makanya makan yang cukup itu kita perlu juga gitu. Kita harus kontrol diri kita. Bahkan kalau kita biasakan itu makanlah dengan yang ringan-ringan dulu, mungkin dengan minum air putih, bisa dengan kurma, supaya perut kita itu nggak kaget gitu ketika dapat makanan-makanan yang berat selanjutnya gitu. Nah, mungkin untuk menjaga kebugaran juga mungkin kita hindari juga makanan-makanan yang minyak gitu ya. Itu juga sebisa mungkin kita kurangin lah gitu. Meskipun kadang ketika puasa kan banyak itu bertebaran gorengan di mana-mana, tapi sebisa mungkin kita juga harus menjaga nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, mungkin selain dari makanan, kita juga harus menjaga pola tubuh kita. Mungkin dari olahraga, tapi olahraganya jangan yang berat-berat gitu. Jadi mungkin kita bisa ganti, mungkin kalau olahraga yang biasanya kita habiskan berjam-jam dan lain segala macamnya, mungkin kita bisa jadi hal yang ringan, bisa di pagi hari atau di sore hari, cuaca tidak terlalu panas, kita bisa jalan di sekitar komplek rumah, atau juga kita bisa jogging, atau kita bisa bersepeda. Kita olahraga yang ringan untuk membugarkan tubuh kita gitu, bukan untuk membakar lemak dan lain sebagainya, itu nggak perlu mungkin. Mungkin kalau malam harinya kalau bisa dilakukan itu ya kembali ke orangnya masing-masing gitu. Dan yang selanjutnya juga selain olahraga adalah yang paling penting adalah pola istirahat gitu. Jadi memang kan di bulan puasa itu terkadang kita harus bangun lebih awal dan kegiatannya pun lebih padat di malam hari. Jadi terkadang pola istirahat kita kan kurang gitu. Makanya sebisa mungkin setelah mungkin tarawih ataupun kita baca Al-Quran 1-2 juz, mungkin setelah itu kita bisa istirahat supaya kita bisa bangun sahur gitu. Dan sebisa mungkin kita mengatur waktu kita, jangan sampai banyak begadang dan kekurangan tidur gitu, karena istirahat itu sangat mempengaruhi kita dalam menjaga kebugaran dan kesehatan. Jadi mungkin ada 3 poin yang perlu benar-benar kita jaga di sini adalah yang pertama pola makan, yang kedua pola hidup, yang ketiga pola istirahat. Nah, mungkin kalau 3 ini bisa kita jaga dengan baik, insya Allah kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan semangat, dengan sehat dan bugar juga insya Allah. Mungkin seperti itu dari saya. Jadi kita udah dapat nih 3 informasi yang merupakan tips agar kita tuh bisa tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Yang pertama ada menjaga pola makan, menjaga pola hidup, dan yang terakhir menjaga pola istirahat agar kita tidak kekurangan tidur. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di episode ini. Jangan lupa saksikan terus Binar-Binar episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.